On on their way. Jadi di perjalanan mereka ya, on their way to the opera house. Terus iya, their car ya, mobil mereka. Ya, mobil mereka ran over itu apa ya? Menabrak kali ya, menabrak. Bukan acat ya. Kucing itu Inggrisnya bukan acat ya. A cat oh acat. Ya Mbak, tadi Mbak Dewi ya. Itu bacanya cat bukan cat. Masa kalah sama anak SD ini ya. Itu cat bukan cat. Loh, nggak pakai dong. Ya, their car, ya, mobil mereka, their car. Nah, kalau theirs itu punya mereka. Theirs itu punya mereka. Kepunyaan mereka. Iya, betul. Ya. Nomor satu apa tadi? She, her dengan her. 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 Enak banget bangun tidur ya. And then next somebody siapa? Oke, okay. Mbak Dian. At them. At them. Somebody, a man, ada seseorang laki-laki melihat kecelakaan itu dan berteriak kencang sama ke arah mereka ya. Pakainya them bukan they. Jadi kalau they kan tadi, kalau they juga salah ya. Kalau they itu pasti diikutin kata benda berikutnya. Misalnya their cars, their book gitu kan. Them ya. Them. Loudly at them. Oke, okay, next. Iya, cuman one sentence. Noticing ya, noticing. They they drove on without noticing. Jadi mereka jalan terus tanpa tanpa memperhatikan ya. Jadi si Whitney dan temennya itu jalan terus. Tadi kan ada yang teriak pada maksudnya uh, bukan gitu ya. Jadi mereka si Whitney dan temannya itu nyetirnya tanpa memperhatiin ya. Noticing itu artinya perhatian. They. Next. Ya, 100 ya. When the show was over, ya pada saat pertunjukannya selesai, Whitney's friend, artinya apa Whitney's friend? Iya, temannya Whitney found that her necklace had been stolen. Kalungnya hilang, ya, her necklace. Jadi kalungnya temannya si Whitney stolen ya, dicuri ya. Has been stolen itu artinya dicuri. And then next. Both of they ya, bukan their. Both of they kan sebagai subjek kan, ya kan? Both of they, enggak. Kalau them itu kan sebagai objek, ya.
Ya karena sebagai objek ya. Sebentar, sebentar, sebentar. 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 Iya, sebagai subjek kan. Tapi sebentar, nanti saya cari kepastiannya ya. Saya ragu soalnya. Soalnya saya ragu. Iya, iya. Iya, cuman ini sebagai subjek gitu loh. Cuman saya memang nggak pernah dengar board of day, nggak pernah dengar sih ya. Ya, oke. Ini saya skip dulu ya, saya skip dulu. Nanti saya carikan jawabannya yang pasti. Cuman kalau kalau kita mengikuti grammar kan di sini pola kalimatnya kan sebagai subjek. Ya mungkin ada catatan tersendiri gitu kan ada. Jadi kalau both of itu diikuti dengan uh, pronoun sebagai personal pronoun sebagai objek. Gitu. Tapi ini kasih tanda bintang dulu ya, di skip dulu. Ya PR buat saya. Terus, oke, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Mbak Yayu itu ya, enggak apa-apa Mbak, pelan-pelan. Nanti saya ajarin ya. Oke, cara bacanya masih keliru banget ya. Oke, saya mau ketawa tapi nggak tega ini. Tapi nggak apa-apa ya. Background kita kan lain-lain kan, nggak tahu kan. Mungkin Mbak Yeni beda dengan Mbak Napia, beda dengan Mbak Yayu gitu kan. Startnya lain-lain, nggak apa-apa ya. Pede aja Mbak. Ya. Oke, saya benerin ya. Oke, saya benerin. Bukan a police ya, bukan a police tapi a police ya. A police officer type jangan diketawain temennya, nggak boleh itu ya. Oke, ya, a police officer type the report. Meanwhile another police officer saw somebody acting suspiciously, itu artinya mencurigakan, near their car. Terus jawabannya adalah he blew his whistle and ran after the man. Jadi polisinya itu he blew, dia meniup, his whistle, peluitnya, dan mengejar. Oke, lanjut, siapa lagi? Oke, because the process of making the report was taking a long time, karena prosesnya membuat laporan itu panjang, Whitney memutuskan untuk meninggalkan temannya ya, her friend, betul ya, her friend and go home. Terus dari atas lagi. Oke, jawabannya apa? She wanted to watch a football match on television. Oke, terus makanya diikutin, ngalamun pasti sambil Facebookan ini pasti.
Ayo, kalau enggak harusnya tahu dong, ya kan? Ya, ayo itu on television, terus tue, tue, tue. Oke, masih ada yang keliru. Oke, saya benerin ya. Oke, yang pertama tadi benar she ya. She wanted to watch a football match on television. Sorry. She walked down the street looking for a taxi. Jadi dia turun lalu cari taksi. But after 15 minutes itu bukan 25 itu ngawur. Itu 15 tuh 15 ya, bukan 25 ya. Makanya jangan-jangan modul kita lain ya. Nggak tahu nih. 15 itu 15 bukan 20. Ya. Harusnya she ya. After 15 minutes, she still could not find one. So, she decided to walk alone. To walk home. Semua pakai she. Oh, Mbak, sebentar. Kalau baca itu bukan she ya, tapi she. Ada y-nya. She ya. Ada y-nya. Kalau she itu salah ya. Kalau she itu huruf huruf c itu she ya. Nah, bacanya she. Nah, oke. Ya, jadi ada y-nya ya. She. Nah, itu kalau dalam apa simbolnya itu kayak huruf S, tapi S-nya itu gimana ya? Oke, saya gambar. Jadi kalau digambar, jadi kayak gini, Mbak. Nah, nah seperti ini loh, simbolnya kayak kayak ini loh. Kelihatan nggak di layar? Nah, jadi ini bacanya sh. Nah, ini lain dengan gini ya. Kalau yang ini lain. Ya. Nah, ini she, ini si. Nah, ya, berarti she is my friend, bukan she is my friend. Kalau she is my friend salah, ya. She, ya. Nggak ada apa? Oh, memang nggak ada. Itu saya bikin sendiri yang she is itu. Iya. Ada nggak gerak di Taiwan? Oke, lanjut. Unfortunately, nggak bisa, Mbak, sebentar. Kalau her ya, kalau her itu terus diikutin kata benda. Jadi her book, her pen, her car itu loh. Nah, setelah itu kan fell kan? Fell itu kan jatuh kan? Ya kan? Nah, jadi kalau setelah diikutin kata kerja itu pasti sebagai subjek ya. She fell into gitu. Bukan her ya, she. Oke. Jadi yang pertama itu jawabannya she ya. She was walking down and then she fell into, kemudian which she had not seen ya. Jadi semua jawabannya she.
Siapa lanjutnya? Iya. She shouted for help, but nobody heard her. Ya, heard her. Ya. Nah, her itu bisa tidak diikutin kata benda kalau her-nya itu sebagai objek, ya. Jadi kalau Anda lihat di 1.14 itu kan juga ada her kan. Oh ya, itu ada revisi, itu ada yang keliru. 1.14 Anda coba buka, ya. Nah, itu untuk objek pronounsnya he itu bukan him, bukan his tapi him. Ya, itu bukan his tapi him. Misalnya she loves him, bukan she loves his, ya salah. Itu harusnya him bukan his. 1.14. Iya betul, itu harusnya him bukan his. Kalau his itu yang itu apa? Possessive adjektif, ya itu yang possessive adjektif. Oke, ini saya sudah menemukan jawaban yang tadi ya, yang both tadi. Ya. Jadi kalau both of itu them pakainya. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai they bisa juga. Jadinya gini, they both. Jadi they both gitu loh. They-nya di depan tapi. Nah, tapi kalau both of pakainya them. Both of them, bukan both of they. Tapi kalau Anda mau pakai they, berarti they-nya taruh depan. They both went to a police station, itu boleh. Ya. Oke, jadi tadi jawabannya them ya, bukan they. Kalau pakai they boleh tapi di depan. Ya. They both itu boleh. Oke, untuk pronouns nanti saya kasih soal latihan lagi, saya posting di grup ya. Nanti Anda kerjakan langsung dikumpul di situ aja lah, Anda posting aja ya. Oke, untuk pronouns ada pertanyaan Anda? Iya, kalau her friend nggak boleh hers. Hers friend nggak boleh. Her friend. Oke, kita lanjutkan ke verb. Ya, materi verb itu agak banyak soalnya. Nah, kalau verb itu apa sih verb? Kata kerja. Nah, kata kerja itu ada banyak macam-macamnya, Mbak ya. Ada banyak macam-macamnya. Yang pertama bisa dibedakan. Yang pertama misalnya itu 2.6 coba cah 2.6. Nah, ya jenis-jenis verb itu yang pertama adalah apa itu? Yang pertama adalah 2.6. Anda nah, itu coba dibaca, linking verb itu apa? Ya, jadi linking verb itu adalah kata kerja yang tidak menunjukkan tindakan atau action. Ya. Nah, untuk kalimat jadi linking verb itu untuk menyatakan suatu keadaan. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bisa menggunakan to be. Jadi kalau menggunakan to be itu termasuk linking verb.
Nah, terus contohnya apa? Nah, itu ada di kotak yang bawahnya itu. Itu kan bawahnya ada kotak kan? Nah, itu Anda harus hafalin ya. Oke. Is and are was were appear look seem become ya, taste remain get smell. Nah, itu semua linking verb. Jadi kalau linking verb ya, kalau linking verb itu diikuti dengan kata sifat. Ya, misalnya itu Anda bisa lihat bawahnya contohnya itu she is beautiful. Ya, beautiful itu kan cantik, itu kata sifat. Ya. The rose is sweet. The rose is sweet. Sweet kan manis, itu juga kata sifat. Ya, terus lagi she looks beautiful. Ya, she looks beautiful. Beautiful itu cantik, itu juga kata sifat. Jadi untuk linking verb ini diikuti dengan kata sifat. Ya, ini harus Anda ingat nih ya. Jadi linking verb itu. Terus yang kedua, jenis yang kedua apa? Ya, auxiliary verb. Auxiliary verb itu apa? Nah, itu Anda lihat di kotaknya itu. Ya. Ya, di kotaknya itu ada, maksudnya itu to be ya. Ada am, is, are, was, were, be, being, been. Ya. Oke, saya mau tanya, apa bedanya am-nya ini dengan m-nya yang linking verb? Enggak, bukan gitu. Oke, Anda masih ingat nggak? Kalimat itu kan secara umum dibedakan jadi dua kan? Ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Ya kan? Masih ingat ya? Verbal sama nominal. Nah, kalau yang and, yang auxiliary itu, berarti itu termasuk kalimat yang verbal. Ya, misalnya gini, I am teaching English. I am teaching English. Nah, am-nya itu yang auxiliary. Ya, itu bukan linking verb. Nah, kalau misalnya gini, I am a student. I am a student. Nah, kalau am-nya ini berarti yang linking verb. Ya, itu bedanya seperti itu. Oke. Kalau misalnya gini, they are playing football. R-nya itu apa? Linking verb atau auxiliary? They are player. Iya, auxiliary. Ya, oke. Misalnya lagi, you are singing Krispati. You are singing. Oke, auxiliary. Oke. You are Krispati fan. Kerespatis. Ya, itu linking verb. Misalnya lagi, they are my friend. They are my friends. Ya, R-nya itu linking verb. Nah, selain to be, ya, juga have. Nah, kalau have itu biasanya dipakai untuk perfect tense. Misalnya gini, I have eaten. Nah, have-nya itu adalah auxiliary. I have eaten. Have-nya itu auxiliary. Terus kalau do, ya, do, does atau did. Ini contohnya kayak gini. Nah, biasanya ini untuk kalimat tanya. Contohnya, do you know? Ya, do-nya itu adalah auxiliary. Ya. Does she go? Does she go? Apakah dia pergi? Does-nya itu auxiliary. Oke. Nah, yang keempat ya, yang keempat adalah apa itu? Yang keempat, wah bukan. Kita masih di auxiliary. Itu kan di kotak, iya, modals, ya. Jadi tadi yang pertama to be, yang kedua have, yang ketiga
do yang keempat modals ya. Nah, modals itu apa? Nah, itu may, might, must, can, could ya. Itu semua auxiliary. Di auxiliary itu kalau di Indonesia kan itu kata kerja bantu. Kata kerja bantu. Oke, kita lanjutin ketiga. Jenis yang ketiga apa? Main verb nama lainnya adalah action verb. Jadi ini kata kerja yang melakukan action ya, tindakan. Gampang ya itu ya. Go, work, visit, bring, carry, teach. Nah, pokoknya kata kerja itu action ya, action atau main verb. Nah, secara umum kata kerja main atau main verb itu ada dua macam. Apa dan apa? Ya, regular dan irregular. Nah, kalau regular itu ciri-cirinya hanya ditambahin ed belakangnya. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak yang regular? Ya, ya, work ya, bukan bacanya bukan worket ya, work. Iya, saya udah maksudnya gitu kan. Ya, tapi Anda jangan bilang worket loh. I worket gitu, jangan loh yang di sini-sininya. I work. Nah, I work. Nah, terus misalnya washed, ya, washed, checked, painted, ya. Itu yang ada di kota itu contohnya. Terus yang kedua adalah irregular verb. Ya, irregular verb itu apa? Tidak beraturan. Ada yang bisa kasih contoh? Iya. Go, went, gone, bite, bit, bitten, drink, drank, drunk. Okay. Nah, Anda kalau mau cari irregular verb, itu cari di Google banyak. Anda tinggal ketik irregular verbs gitu kan. Nah, nanti akan muncul itu banyak ya. Nah, itu harus Anda hafalin. Jadi jangan, Pak, saya bingung. Kalau ini nggak bisa bingung, kalau ini harus Anda hafalin. Ya. Di irregular verb itu Anda nggak boleh bingung, Anda harus hafalin. Ya. Dulu siapa itu yang tanya itu ya? Mbak Yeni ya? Oh bukan ya, siapa itu? Ya tanya Mbak Yeni nggak? Iya kan? Bener ya? Iya. Pak, saya bingung verb 2. Kalau verb 2 itu nggak boleh bingung, Anda harus ngapalin, gitu kan? Iya, harus dihafalin. Oke, jenis yang keempat apa? Apa artinya transitif? Ya, bisa kasih contoh nggak? Kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya apa? Membutuhkan objek. Oke, saya kasih contoh satu. I sing a song. Saya menyanyikan sebuah lagu. Nah, sebuah lagunya itu objek. Nah, jadi sing itu termasuk transitif, ya, transitif. Oke, ada lagi yang mau kasih contoh? Apa? Oke, Desti writes a novel. Boleh. Jadi writes itu adalah transitif, ya kan? Oke, siapa lagi mau kasih contoh? Oke.